Ya, jadi ketika kita bekerja dengan rangkaian-rangkaian digital, seperti halnya yang terdapat pada microcontroller, ini seringkali kita melibatkan pula rangkaian digital yang dirangkai secara manual. Ya, karena misalnya ini kesulitan menambah program pada pada program yang tertanam pada chip microcontroller. Nah, ini kita bisa bantu dengan menggunakan rangkaian digital yang dipasang dari luar, yaitu setelah melalui pin output microcontroller, jadi tidak merubah program dari microcontroller. Ya, ini program yang sudah tertanam, ini kita perpanjang fungsinya dengan menggunakan untai digital. Nah, ini gabungan, ini adalah dua buah flip-flop elementer ya. Ini kita namakan flip-flop pengirim atau transmitter. Nah, kemudian ini flip-flop receiver atau penampil di sini ya. Nah, ini adalah untuk penghubungnya, yaitu penyekat antara flip-flop belakang dengan flip-flop depan. Nah, kemudian ini kita lihat di sini ya. Ini ada sebuah gerbang NAND. Gerbang NAND isi berapa saja? Maksudnya isi itu adalah berapa jumlah kaki input yang dimilikinya. Di sini yang tampil sama dari 74LS00, yaitu gerbang NAND isi 2. Yang mana kita tahu bahwa apabila semua inputnya itu dikoppel, dihubung singkat, dan diberi masukan dengan masukan yang sama, maka gerbang NAND ini akan berubah fungsi menjadi gerbang NOT. Jadi ini yang berlaku cuma fungsi inverternya saja, yaitu yang disimbolkan dengan tanda noktah di depan, di moncongnya ini. Ya. Nah, kemudian yang belakang ini adalah sebuah multivibrator astabil. Stabil itu adalah kestabilan ya. Kalau misalkan astabil itu adalah multivibrator yang tidak pernah stabil pada suatu kondisi tertentu. Setelah berada di suatu kondisi, dia akan bertolak kepada kondisi kedua. Setelah berada pada kondisi kedua, dia akan bertolak kepada kondisi pertama. Ya, ini akan berubah-ubah seperti itu. Selama dipasang catu daya, itu dia akan beroperasinya seperti itu. Dan ini sering digunakan sebagai detak dari rangkaian digital. Yang kalau pada operasi microcontroller, maka dia itu berfungsi seperti halnya kristal, ya. Dan kalau pada manusia ini seperti denyut jantung, ya. Denyut jantung yang memberikan perintah kepada saraf, ya, yang menyampaikan semua perintah dari saraf otak ke seluruh organ. Oke, kemudian ini di sini ini kita bantu dengan menggunakan LED, indikator LED, indikator yang fungsinya untuk melihat sinyal. Saat itu dia berada pada status tinggi atau rendah, ya. Di mana status tinggi
itu ditandakan dengan menyalanya LED dan status rendah adalah dengan padam. Kemudian di sini kita lihat ya, jadi ini saya kondisikan pada kondisi real ya, di mana LED itu membutuhkan pelindung yaitu sebuah R pembagi tegangan ya, agar tegangan yang jatuh di LED ini bisa bertahan sekitar 1,73 volt sehingga tidak mengalami kerusakan. Karena apa? Tegangan sistem itu minimalnya ini adalah 5,5 volt ya, atau 5 volt. Oke, sebenarnya yang namanya flip-flop itu adalah ini saja, rangkaian ini saja, tanpa adanya indikator penampil. Tapi yang namanya indikator penampil ini biasanya digunakan untuk melihat status sinyal sebuah pin. Kita lihat dulu ya. Kita lihat ini adalah tugas dari apa ini? Sebuah penggetar multivibrator A stabil. Ya. Jadi kalau misalnya ini kita putus di sini ya, maka dia ini ya bergetar ya seperti ini ya. Nah, kita nanti di dalam mengambil ini ya, di dalam mengambil sinyal itu harus dari pinnya langsung, tidak boleh setelah melewati rangkaian-rangkaian yang lain, karena sinyal yang dimaksud itu adalah yang dari pin IC-nya ya. Jadi yang namanya LED di sini, LED sama resistor di sini itu hanyalah membantu untuk melihat isi daripada sinyal itu saja. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat bahwa selama rangkaian ini terputus, ya, sinyalnya ini terputus. Ini adalah sinyal penggetar. Nah, kemudian ini, ya, ini adalah flip-flop pengirim dan ini flip-flop penampil. Maka mereka ini diam pada suatu kondisi saja, ya, karena tidak ada sinyal yang merubah status daripada flip-flop pengirim ini. Ya. Oke, kita lihat ya, kita hubungkan. Nah, ini. Kita lihat. Ya. Nah, seperti inilah. Jadi sinyal yang berada di sini ini nanti diumpankan ke depan untuk merubah status daripada kedua flip-flop itu. Kemudian apa fungsi daripada gerbang NAND ini? Gerbang NAND ini yang telah disulap menjadi sebuah gerbang pembalik atau gerbang NOT atau gerbang inverter, ya. Maka ini berfungsi untuk membedakan sinyal masuk di kedua input, yaitu input S ini yang di bagian atas dan input R ini yang di bagian bawah. Ya. Oke, kita beri nama dulu. Ini ya.
Ini adalah S. Sorry. Ini S. Kemudian ini adalah R. Ini adalah Q. Ini adalah not Q. Not Q di sini ini kita berikan sebagai key aksen ya, paling gampang untuk menamai not ya. Kita tata dulu. Ini key aksen. Oke. Jadi ini key, ini not key. Ini set, ini reset. Kemudian ini adalah gerbang P. Ini adalah P. P itu adalah kopling, jalan masuk cacah. Ini P atau pulse. Nah, biasanya pulse atau ini bisa dimasukkan dengan denyut cacah atau pulsa, atau bisa disebut bisa pula dengan pengendalian manual. Di sini saya menggunakan denyut masuk cacah dari IC NE555 ya. Ini sebagai pengubah status flip-flop pengirim ya. Di sini bisa kita lihat misalnya ya, ini saya berikan red merah saja, ini untuk membedakan sini. Kemudian saya juga berikan resistor 100R. Ini sekarang kita lihat. Kita lihat ya bahwa untuk ini adalah sinyal masuk dan ini sinyal output daripada pembalik ini ya. Ini sinyal masuk dan ini sinyal output dari gerbang inverter. Untuk sinyal S, jalan masuk S dan R ini mendapatkan masukan yang berbeda, yaitu dari output inverter dan input inverter yang sudah tentu sinyalnya itu berbeda. Jadi sinyal input dan output dari sebuah inverter itu pasti berbeda. Ya, yang tentunya akan merubah kedudukan, akan setiap bergulirnya waktu, bergulirnya denyut cacah, ini akan merubah kedudukan antara jalan masuk S dan R, yaitu 01 dan 10 secara bergantian. Ya, kita lihat misalnya, oh ini mati, maaf. Kalau mati ya berarti mati semua ya. Tidak ada pause ya, sebentar. Oke, ini saya pause ya. Saya pause. Sekarang berarti kalau di sini ya, ini kita lihat. Berarti kalau yang ini, yang sedang menyala, ini berarti sedang aktif tinggi. Sinyal yang sedang mendapat aktif tinggi itu adalah sinyal R.
Sedangkan untuk sinyal S itu mendapat aktif rendah. Mengapa? Dia itu berasal dari sini. Kita lihat indikatornya mati, berarti sinyal yang dimasukkan ke sini adalah sinyal aktif rendah atau nol, sinyal nol. Nah, karena jalan masuk S, apa itu S? Jalan masuk set, ya. Jalan masuk set itu mendapatkan sinyal 0, maka flip-flop ini, ingat ya, ini adalah rangkaian flip-flop. Ya. Rangkaian flip-flop ini adalah mendapatkan set, ya. Ini key-nya ini sama dengan 1. Ya, saya lupa ya bilang bahwa ini adalah key juga ya. Ini key awal, ini not key awal, dan ini key akhir, ini not key akhir. Ya, karena ini masing-masing merupakan sebuah rangkaian flip-flop, ya kita harus tahu bahwa ini adalah key dan ini adalah not key. Ini adalah key, ini adalah not key, dan ini juga S, ini juga R ya. Sama seperti flip-flop yang di belakang. Oke ya. Nah, ini kondisi saya pause pada kondisi set sekarang. Oke. Ini sekarang kedudukannya adalah bahwa S, jalan masuk S itu mendapatkan sinyal aktif tinggi. Dan ini adalah sinyal aktif rendah. Maka flip-flop ini berada dalam kondisi reset. Ya, reset itu artinya lepas. Kalau men-set ini berarti memasang-masang, ya, memasang-masangkan. Itu setting, ya, atau set. Nah, kemudian di sini ya tentang fungsi kopling dari yang dibentuk oleh kedua gerbang NAND ini. Bagaimana kalau ini kita groundkan button, ini kita groundkan atau kita dapatkan dengan sinyal 0 atau sinyal aktif rendah. Oke. Nah, sekarang kita nyalakan. Oke. Tadi kondisi pause ini adalah kondisinya reset, ya. Flip-flop depan itu reset. Nah, ternyata ketika kopling ini digroundkan atau diberikan sinyal 0, maka informasi dari belakang itu tidak disampaikan ke depan, ya. Nah, gitu. Ya. Nah, mengapa? Ya, karena kalau kondisi ground, maka ini berarti ground itu kan berarti sinyal 0 ya. Sinyal 0 ini akan mengisi salah satu input di kedua gerbang ini. Gerbang NAND ini. Akibatnya apa? Ya, gerbang NAND kalau salah satu atau semua inputnya, ya salah satu saja, ya itu mendapatkan 0, maka output di sini, outputnya itu akan 1, ya. Kenapa? 0 kali 1, ya itu adalah 0. Sedangkan ini adalah fungsi pembalik dari gerbang NAND, ya. 0 dijungkirkan akan sama dengan 1. Dan ini pun sama, ya. 0
dijungkirkan sama dengan 1. Dan kalau 1 ini 1, maka akan mengakibatkan flip-flop di depannya ini akan berada dalam kondisi memori. Memori itu akan mengambil sinyal terakhir ya. Sinyal, kedudukan sinyal terakhir yang ada di situ. Ya. Yang diingat. Okay. Jadi ini mungkin sudah lebih jelas ya untuk pemahaman daripada flip-flop sebagai register geser. Ya. Nah sekarang ini mungkin ini tidak masuk dalam ini ya, dalam yang dibahas di dalam UAS, tapi ini saya berikan pembekalan ya, yaitu tentang indikator penampil yang lainnya ya. 7 sek ya, 7 segmen, indikator 7 segmen. Di sini kita lihat common anoda, blue, green. Saya pakai yang green aja ya. Oke, jadi ini adalah yang akan dijadikan ini ya, kisi-kisi nanti yang akan kalian kerjakan ya. Barangkali ada yang pengen ditanyakan dulu, monggo. Nah, kalau enggak nanti saya lanjut pada indikator penampil yang lain. Ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, di sini skema decoder 7447. Nah, seperti ini ya. Yang namanya indikator penampil ini ada 2 macam. Untuk indikator 7 segmen ya. Kita akan menampilkan karakter. Ini ada 2 macam, yaitu tipe common anoda dan common katoda. Atau gini ya guys ya. Ini sebelum ini decoder 7447. Mungkin yang lebih mendekati yang mana ini? Ini ya. Nah ini aja guys, tak besarkan sini aja. Oke, seperti ini kita lihat. Yang kiri ini adalah common katoda, tapi yang kanan ini adalah common anoda. Di sini yang common katoda ya, jadi masing-masing indikator itu ini terdiri dari 7 bagian. Segmen itu adalah bagian 7 bagian LED yang disusun membentuk angka 8. Ya. Jadi angka 8 ini akan mewakili seluruh karakter desimal dari 0 sampai 9. Ya. Nah, adapun kalau misalnya kita mau membuat karakter puluhan, ratusan, ini adalah dengan menyusun 2 buah karakter ini ya.
kita lihat di sini ada skemanya ya. Ini adalah skema common anoda. Masing-masing segmen ini terdiri dari LED atau light emitting diode atau dioda LED itu ya. Kalau misalkan bentuk yang umum yang namanya LED ini adalah seperti yang kita tahu ya, lampu LED tentunya kita semua sudah paham ya, tapi ini tersusun membentuk karakter ini ya. Jadi nyalanya ini lonjong seperti ini ya, membentuk ruas-ruas seperti ini, tidak bulat ya. Oke. Nah ini kita lihat di sini ya, untuk yang common anoda, kita lihat LED ini mempunyai 2 elektroda, merupakan dioda ya, yaitu komponen yang memiliki 2 elektroda yang berbeda jenis. Kita lihat ya, ini adalah anoda, kemudian ini adalah katoda. Kutub positif anoda, kutub negatif katoda. Di sini untuk common anoda, maka anoda-anodanya ini yang dijadikan satu, ya, dan diberikan untuk sumber tegangan. Oke, kita lihat lebih praktisnya ini seperti ini saja. Kita lihat kayak gini ya. Kita coba secara manual. Kita berikan contoh saja bagaimana cara menyalakannya. Ini adalah button. Kita butuh button nih. Oke, ini contoh bagaimana kita menyalakannya. Jadi perlu diketahui ya, bahwa yang positif ini nanti dihubungkan sama positif baterai, kemudian yang negatif ini nanti dihubungkan sama negatif baterai. Ya. Nah, seperti itu. Tapi dalam prakteknya kita tetap membutuhkan apa ini? Kita tetap membutuhkan kita tetap membutuhkan resistor ya. Resistor pembagi tekanan. Nah, kemudian kita hubungkan ini nanti dengan, ini saya hapus dulu. Kita butuh indikator 7 segmen. Sudah ini 7 segmen. Ini 7447. Ini adalah decoder, IC decoder BCD to 7 segmen. Nah ini. Kita tinggal menghubung-hubungkan. Oke, kemudian nanti yang akan kita pakai ini adalah yang ini ya, BCD. BCD ini
adalah sebuah sandi binary kode desimal ya. Sandi BCD. Nah, coba ini kita bisa lihat di sini. BCD. BCD. Oke, ini adalah kode BCD ya. Nih. Mana ini? Nah, ini aja. Kalau yang lain barangkali bingung ya. Ini desimalnya, ini adalah BCD-nya. Yang kita perhatikan adalah angka ini saja. Ini adalah angka desimalnya dan ini BCD-nya. Nah, kalau yang namanya BCD-nya ini terdiri dari 4 tempat yang akan kita wakili dengan 4 buah button ya di sini. 4 buah button sini ya. Aduh, terlalu dekat. Kemudian kita groundkan. Coba ya. Oke, ini adalah untuk menampilkan angka 0. Jadi kalau A, B, C, D, input A, B, C, D, ini masing-masing digroundkan, ini diberi angka 0, maka ini kita akan sama dengan yang atas sendiri. Sekarang yang dari pin A, ini dibuka. Dibuka ini berarti ya kita akan mengambang, floating ya. Ini adalah tampil angka 1. Ya. Kemudian ini, kalau pengen tampil angka 2, maka yang ini ya, ini A, B, C, D, ini ya. Nah, digit A, digit B, digit C, dan digit D. Nah, kemudian yang ini, kalau menampilkan angka 2, berarti 0, 1 gitu ya. Yang digit B, ini yang diangkat. Yang lain, ini turun. Ini turun dulu, yang ini diangkat. Ini tampil angka 2. Pengen tampil angka 3 berarti 0, 0, 1, 1. Ini ya. Ini diangkat. Pengen tampil angka 4, maka ini tutup semua, ini yang dibuka. Ini 4, kemudian 5, ini 0, 1, 0, 1. Ini diangkat. Ya. Kemudian 6, ini adalah 0, 1, 1, 0. Ini tutup dulu, ini diangkat. Ini 6. Kalau 7 ya tinggal ini diangkat. 0, 1, 1, 1. 8 tinggal semua ditutup. Ya. Ini kemudian yang ini diangkat 8. 9 tinggal ini diangkat. Oke, kita cocokkan ya bahwa ini seperti ini ya. Ini 0, 1, dan sebagainya. Ya, sebenarnya ini seperti halnya kita menghitung secara biner. Hanya saja kalau biner, ini kan tempat yang kosong ini dibiarkan. Tapi kalau dalam sistem BCD, ini tempat yang kosong, ini harus diisi. Dan supaya tidak merubah hasil, maka tempat yang kosong diisikan dengan angka 0. Gitu.
Oke, mungkin itu ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo sebelum saya tutup. Kemarin pas pertemuan sebelumnya kan sudah saya jelaskan ya, dan sudah saya kasih itu untuk ini ya, kita praktek di lab ya. UASnya ini ujian praktek di lab ya. Untuk Itu jadwalnya kapan, Pak? Tanggal kalau nggak salah. Berarti lab 4 kalau nggak salah, lab 4. Nanti cek lagi aja lab 3 atau lab 4. Jamnya jam 7. Jangan lupa semua itu harus kisi-kisinya sudah pernah saya sampaikan. Itu yang awal saya jelaskan tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? PCB layoutnya harus satu layer Pak atau gimana Pak? Satu layer. Bukannya di rangkaiannya itu ya Pak, saling motong ya Pak? Itu nanti ya kita harus harus memang sih saling motong, tapi kan untuk caranya kan sudah pernah saya ajari ya, supaya tidak bersinggungan, supaya tidak terpotong. Ini dibuka lagi videonya ya, tolong. Jadi namanya video ini semuanya ini untuk dokumen yang bisa dibuka